Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan Undari yang kami hormati Ibu dosen kita, Dr. Adlia, dan kami dari kelompok 4 perkenankan untuk mempresentasikan daripada tugas kelompok kami. Kelompok 4 ini terdiri dari pertama Bapak Latif dengan NIM 220307 1016, kemudian Ibu Yosi Afri NIM 220307 1025, dan saya sendiri Yusuf Effendi NIM 220307 1006, dan Bapak Zulfrianto NIM-nya 220307 1020. Baik Bapak Ibu, perkenanan kami akan mempresentasikan daripada kelompok 4 ini akan mempresentasikan tentang evaluasi kurikulum dan pengembangan kurikulum di Indonesia, perbandingan kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum 2013, dan kurikulum merdeka. Pembahasan dari materi ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama, evaluasi kurikulum. Kedua, pengembangan kurikulum di Indonesia. Dan ketiga, perbandingkan kurikulum berbasis kompetensi, KTSP, K13, dan kurikulum merdeka. Pengertian evaluasi kurikulum. Pengertian evaluasi kurikulum adalah penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Atau evaluasi kurikulum adalah suatu tindakan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu kurikulum berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas pengembang kurikulum dalam rangka menentukan keefektifan kurikulum tersebut. Fungsi evaluasi kurikulum menurut Tyler 1949 menyebutkan bahwa hasil evaluasi adalah untuk memperbaiki kurikulum. Dalam pendapat tersebut belum terlihat jelas suatu konsepsi fungsi evaluasi yang bulat. Kemudian menurut Kornbach 1963 menyebutkan ada dua fungsi evaluasi kurikulum yang berbeda, yaitu memberikan bantuan untuk memperbaiki kurikulum dan untuk memberikan penghargaan. Sementara menurut Arofah 2021 menyebutkan bahwa fungsi evaluasi untuk memberikan penghargaan kepada program yang sudah ada di lapangan hanya sebagai fungsi dampak bawaan. Dari ketiga pendapat ahli tersebut, tidak ada yang salah melainkan hanya berbeda penekanan. Tyler lebih menekankan pada evaluasi produk, Cronbach menekankan pada evaluasi proses, sedangkan dampaknya hanya sebagai bawaan. Dan Scriven menekankan pada keduanya, yaitu evaluasi proses dan hasil menurut Arofah 2021. Model evaluasi. Pertama, model discrepancy profus. Discrepancy evaluation model dikembangkan oleh Malcolm Profus di tahun 1971 adalah suatu metode untuk mengidentifikasi perbedaan atau kesenjangan antara tujuan khusus yang ditetapkan dengan penampilan aktual. Tujuan evaluasi kesenjangan adalah untuk menentukan apakah akan perbaiki, mempertahankan, atau menghentikan sebuah program. Menurut Mustafa tahun 2021. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi model discrepancy adalah evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesenjangan dari standar yang ditetapkan dengan penerapan pelaksanaan program tersebut. Selanjutnya, informasi dari yang didapatkan digunakan untuk pengambilan keputusan yang meliputi mempertahankan, memperbaiki, atau menghentikan program tersebut. Model evaluasi yang kedua yaitu model contingency congruence. Model continence stack fokus pada evaluasi proses pembelajaran di dalam kelas yang berorientasi transaksi. Hasil transaksi menurut Stack 1967 tidak harus berupa keluaran tingkah laku,
tetapi dapat berupa keluaran apa saja, termasuk yang taksonomik dan humanistik. Sementara Steck mengembangkan model ini, lanjut Miller dan Seller, dia juga mengeksplorasi pendekatan yang tidak biasa terhadap evaluasi. Misalnya, dia menganjurkan agar beberapa evaluasi ditampilkan dengan bantuan media artistik atau menunjukkan keunikan kurikulum yang sedang dievaluasi. Ansar 2017. Model evaluasi ketiga yaitu model CIP, konteks, input, proses, dan produk. Model evaluasi CIP merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, produk, konstitusi, institusi, dan sistem. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi model CIP yang dikemukakan oleh Soufflem Beam tidak hanya mengevaluasi hasil saja, melainkan dari seluruh aspek antara lain aspek konteks, inputs, proses, dan produk atau produk yang dihasilkan, sehingga di penilaian yang dilakukan bersifat kompleks atau menyeluruh. Model keempat yaitu model surrogate experience chemist. Model evaluasi kemis 1964 didasarkan pandangan bahwa kurikulum tidak bisa diakses secara tepat dan secara objektif, tetapi memerlukan evaluasi yang luas dengan mengkaji banyak variabel. Tugas evaluator harus mengungkap kurikulum apa adanya dengan menunjukkan protek kurikulum, hakikatnya, isu-isu tentang kurikulum, dan orang-orang yang mengimplementasikan kurikulum tersebut. Model kelima yaitu model riset tindakan kelas. Model ini menurut Greene 1995 terkait dengan modifikasi terus-menerus pengalaman pendidikan sehingga tiap event pengalaman selalu segar. Karena itu, model ini mengutamakan partisipasi dalam kurikulum. Karena menurut Parker Palmer 1998, satu-satunya cara untuk mengevaluasi proses pembelajaran adalah keberadaan peneliti dalam lingkungan pendidikan. Ini berarti guru merupakan pemain kunci dalam model evaluasi ini, sehingga dia bukan saja mengevaluasi kurikulum, tetapi juga mengimplementasi dalam proses pembelajaran di kelas Ansar 2017. Model evaluasi keenam yaitu model studi kasus. Model evaluasi studi kasus menurut Brady dan Kennedy 2007 dikritik sebagai suatu model yang penuh subjektivitas dan tidak bisa digeneralisasi hasilnya karena sampelnya unik dan kecil. Model evaluasi studi kasus dan juga model tindakan kelas bisa menghasilkan temuan kurikuler yang bermanfaat bagi pendidik atau guru dalam melakukan perbaikan kurikulum dan pembelajaran berdasarkan temuan evaluasi model tersebut menurut Ansar 2017. Selanjutnya, instrumen evaluasi. Ada dua yang bisa dilakukan dalam instrumen evaluasi ini. Yang pertama tes dan yang kedua non-tes. Pengembangan kurikulum. Pengertiannya, pengembangan kurikulum merupakan proses berkesinambungan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan pendidikan di masa depan, yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, dunia usaha, dunia kerja, dan akademisi. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di era informasi ini, kurikulum semakin dinamis dan harus selalu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Kemudian kurikulum dari masa ke masa. Yang pertama masa Orde Lama di 1945 sampai 1965. Kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Pada masa kemerdekaan muncul kurikulum yang namanya yaitu Kurikulum 1947.
Istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda disebut leerplan. Artinya rencana pelajaran. Dan istilah kurikulum dalam bahasa Inggris kurang familiar di kalangan masyarakat. Bersifat politisi adalah satu ciri kurikulum 1947 karena dari awalnya berkiblat pendidikan Belanda yang dirubah untuk kepentingan nasional. Dapat dipahami bahwa sistem pendidikan kolonial dikenal dengan sistem yang sangat diskriminatif. Sekolah dibangun dengan membedakan layanan pendidikan bagi anak-anak Belanda, anak-anak timur asing, dan anak pribumi. Masa Orde Lama 1945 sampai 1965. Kurikulum 1952 yang dikenal dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini lebih memerinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952 dan belum menggunakan istilah kurikulum. Kerangka kurikulum 1952 relatif sama dengan kurikulum 1947. Namun demikian, sistem pendidikan nasional sudah menjadi tujuan kurikulum ini. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah mempengaruhi munculnya kurikulum 1950 ini. Alhamuddin 2019 halaman 48, bagaimana cara hidup yang baik sangat penting dalam kehidupan nyata di masyarakat tematik menjadi hal yang paling menonjol dan sekaligus menjadi ciri khas kurikulum 1952 ini. Masa Orde Lama 1945 sampai 1965 dikenal dengan kurikulum 1964, Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum di Indonesia pada tahun 1964 mengalami penyempurnaan kembali. Konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif menjadi isu-isu yang dikembangkan pada Rencana Pendidikan 1964. Konsep tersebut mewajibkan setiap sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecah masalah atau problem solving terhadap berbagai masalah yang ada. B. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Dikenal dengan kurikulum 1968. Correlated subject kurikulum menjadi ciri khas struktur kurikulum 1968. Artinya bahwa materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi untuk jenjang pendidikan pada jenjang selanjutnya. IBIT 52. Kurikulum 1968 identik dengan muatan mata pelajaran teoritis, tidak berkaitan dengan ketentuan objektif di lapangan atau kehidupan nyata. Tematik, adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum ini sangat tergantung oleh ilmu pendidikan dan psikologi pada tahun 1960-an. Masa Orde Baru 1966 sampai 98. Kurikulum 1975 merupakan kurikulum yang bersifat sentralistik atau dibuat oleh pemerintah pusat dan sekolah-sekolah hanya menjalankan menurut Nur Halim 2011. Kurikulum 1975 berprinsip tujuan dari pendidikan harus efektif dan efisien. Kemudian kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 dan menggunakan pendekatan proses. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998 dikenal dengan kurikulum 1994, Spirit Subject Curriculum. Kurikulum 1994 dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada kurikulum ini terjadi perubahan dari sistem semester ke sistem catur bulan. Kemudian masa reformasi 99 sampai sekarang. Kurikulum 2004. Kurikulum 2004 berbasis kompetensi, KBK orang mengenalnya, adalah salah satu konsep pendekatan strategi kurikulum yang menekankan pada penguasaan berbagai kompetensi tertentu. Peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga keterampilan, sikap, minat, motivasi,
dan nilai-nilai agar dapat melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Menurut Arifin tahun 2011. Dasar pemikiran untuk menggunakan konsep kompetensi dalam kurikulum. 1. Kompetensi berkenaan dengan kompetensi siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. 2. Kompetensi menjelaskan pengalaman belajar yang dilakukan siswa untuk menjadi kompeten. 3. Kompetensi merupakan hasil belajar, learning outcomes, yang menjelaskan hal-hal yang dilakukan siswa setelah melalui proses pembelajaran. 4. Kendala yang dirasakan oleh siswa, guru harus selalu memantau dan mengarahkan siswa agar kendala yang dialami bisa teratasi. Menurut IBIT 153. Kemudian C, masa reformasi 1999 sampai sekarang, masih itu tadi, kurikulum 2013. Berkaitan dengan pengembangan kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter dengan harapan melahirkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Meningkatkan proses dan hasil belajar yang diarahkan kepada pembentukan budi pekerti dan peserta didik yang berakhlak mulia sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan adalah tujuan pendidikan karakter pada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menekankan pengembangan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap anak didik secara holistik. Masa reformasi di tahun 1999 sampai sekarang. Ya, berubah menjadi kurikulum merdeka. Setelah kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, kurikulum merdeka yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Dampak perkembangan kurikulum di Indonesia, perubahan kurikulum dapat membawa dampak positif dan negatif bagi mutu pendidikan. Dampak positif dari perubahan kurikulum tersebut salah satunya adalah peserta didik dapat belajar mengikuti dengan perkembangan zaman yang semakin maju, sedangkan dampak negatifnya adalah salah satunya bagi peserta didik karena kurikulum cepat berubah, maka dapat menimbulkan masalah-masalah baru seperti prestasi peserta didik menurun karena disebabkan peserta didik belum mampu mengikuti dengan sistem pembelajaran yang baru. Bapak Ibu serta para teman-teman yang saya hormati dan Bu dosen yang kami muliakan, referensi daripada makalah ini atau presentasi kami yaitu dari Sri Rezeki Setiorini, Denny Setiawan, Perkembangan Kurikulum Terhadap Kualitas Pendidikan di Indonesia pada Jurnal Teknologi Pendidikan volume 1 nomor 1 2023 page 1-12. Kemudian Ahmad Nur Hakim tentang menelusuri perkembangan kurikulum di Indonesia dan masa depannya di Februari 2023. Kemudian Vina Putri Rahayu, Heri Nur dalam judulnya Evaluasi Kurikulum di Journal on Education volume 5 nomor 3 Maret sampai April 2023. Terima kasih. Demikian saja presentasi kami. Mohon maaf atas segala kekurangan khilafahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.